Halo penonton setia Pabelan TV, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai edisi bulan April. Berita pertama dibuka dari kasus pencucian uang Direktorat Jenderal Pajak. Melansir dari cnbcindonesia.com dan kompas.com, seperti yang diketahui bahwa pada Rabu 8 Maret 2023 lalu, Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam yang juga selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU, Mahfud MD menyampaikan kepada media adanya transaksi mencurigakan dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu senilai 300 triliun rupiah. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Dirjen Pajak Kemenkeu yang mencapai 500 miliar rupiah. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, menyampaikan bahwa baru mengetahui transaksi mencurigakan tersebut dari media massa karena belum mendapat surat resmi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud. Mahfud kembali menegaskan data tersebut sudah disampaikan sejak tahun 2009 sampai 2023 sebanyak 160 laporan lebih kepada Itjen Kemenkeu namun belum ditindaklanjuti. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait pernyataan tersebut. Sri Mulyani mengaku kerap mendapat surat laporan dari PPATK dan sudah merespons seluruh laporan dari PPATK. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa dalam laporan tersebut tidak terdapat surat yang menyampaikan terkait transaksi yang bernilai 300 triliun rupiah. Pada Jumat 10 Maret 2023, Sri Mulyani memerintahkan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara, Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi, dan Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh untuk menyambangi Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam. Setelah pertemuan, Mahfud dan Swahasil menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut dan akan meneruskan ke aparat penegak hukum apabila memang terbukti tindak pidananya. Ketua PPATK, Ivan Justiavandana, akhirnya menyambangi kantor Sri Mulyani di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Selasa 14 Maret 2023. Usai rapat berakhir, Ivan membuat pernyataan bahwa transaksi mencurigakan tersebut bukan ulah pegawai Departemen Keuangan yang dilaporkan ke publik. Mahfud MD memastikan tak akan berhenti mengusut transaksi janggal di Kemenkeu senilai 300 triliun rupiah periode 2009 sampai 2023. Mahfud berujar, informasi angka transaksi gelap yang diperoleh selaku Ketua Komite TPPU itu tak akan berhenti sampai terkuak asal-muasalnya. Senin 20 Maret 2023, Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Ivan Justiavandana menggelar rapat kerja bersama. Dari hasil rapat tersebut menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dengan nilai lebih dari 349 triliun rupiah. Kepala PPATK menegaskan nilai transaksi mencurigakan itu bukan dalam artian dilakukan di Kementerian Keuangan, melainkan sebatas terkait tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal yang diurus Kemenkeu. Selanjutnya, berita kedua datang dari kasus penyerangan prajurit TNI oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Melansir dari kompas.id dan merdeka.com, peristiwa tersebut berawal dari operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandera setelah pesawat yang ia kemudikan dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada 7 Februari 2003. Menurut keterangan dari Panglima Yudo Margono, KKB memanfaatkan anak-anak dan wanita untuk menyergap 36 prajurit TNI yang sedang bertugas mencari pilot Susi Air. Yudo mengatakan bahwa prajuritnya memilih untuk tidak menembak karena terdapat warga setempat berupa anak-anak dan wanita yang dijadikan sebagai tameng. Akibat peristiwa tersebut, pada 19 April 2023, TNI menyatakan 9 orang dilaporkan hilang, 4 prajurit dinyatakan tewas, yakni Pratu Miftahul Arifin, Pratu I, Pratu K, dan Prada S. Berita terakhir mengenai pembangunan di Lampung pasca kritikan oleh TikToker Bima Yudha Saputro pada Jumat 7 April 2023. Viral video TikTok yang diunggah oleh akun bernama @aubima_x_reborn bertajuk Alasan Lampung Tidak Maju-Maju. Melansir dari cnnindonesia.com, konten tersebut berisi kritikan Bima mengenai infrastruktur, pemerintahan, pendidikan hingga tingkat kriminalitas di daerah Lampung. Aksi kritik yang dilakukan Bima berbuntut panjang.
Keluarganya diduga mendapat ancaman dan intimidasi serta dimintai data pribadi oleh aparat pemerintah setempat. Tidak hanya itu, Bima dilaporkan ke Polda Lampung terkait Undang-Undang ITE oleh seorang warga bernama Ginda Ansori yang juga berprofesi sebagai advokat di daerah Lampung. Di sisi lain, setelah konten tersebut viral, banyak warganet dan warga Lampung yang mendukung Bima serta ikut menyuarakan hal yang sama sampai pemerintah setempat bergerak untuk membenahi infrastruktur sebagai fasilitas rakyat. Respon dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mempersilahkan masyarakatnya untuk memberikan aspirasi namun harus disertai bukti. Sekda pemerintah Provinsi Lampung, Pak Rizal Darminto mengklaim tidak ada tindakan intimidasi terhadap keluarga Bima. Pak Rizal juga menyebutkan bahwa kritik yang disampaikan Bima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Menyusul dengan video kontroversi Bima tersebut, baru-baru ini terlihat adanya sejumlah pekerja yang tengah memperbaiki jalan rusak. Banyak warganet yang menganggap bahwa perbaikan tersebut merupakan efek dari viralnya kritikan Bima terhadap infrastruktur Lampung.